Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Salihah. Halo, bertemu lagi dengan Ibu Tari pada pembelajaran tematik. Nah, kali ini kita akan belajar tentang surat menyurat. Oh iya, sebelumnya apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam rahmatnya. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasanya ya, untuk memudahkan kita mendapatkan ilmu atau memudahkan kita untuk mengetahui sesuatu yang belum kita tahu, kita membaca doa terlebih dahulu agar Allah selalu memudahkan kita dalam setiap pembelajaran. Kita baca bersama-sama ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan Ananda Salihah dapat memahami pembelajaran hari ini dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu tentang surat menyurat. Surat menyurat adalah hal yang biasa yang pernah kita lakukan. Hanya saja dalam menulis surat hendaknya memperhatikan penggunaan ejaan seperti huruf besar, tanda titik, dan tanda koma. Hal ini bertujuan agar isi surat yang kita kirimkan bisa dengan mudah dipahami oleh penerima. Nah, ini adalah contoh surat tidak resmi ya, atau contoh surat pribadi. Nantinya kita akan mengulas apa itu surat pribadi. Nah, surat pribadi ini ya, contoh surat tidak resmi, Jakarta 23 November 2021. Untuk sahabatku Davi, hai apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat saja. Aku dan keluarga di Pasuruan juga dalam keadaan yang sehat. Davi, rencanaku untuk liburan di Solo akhirnya disetujui oleh orang tuaku. Tolong besok aku dijemput ya di bandara. Semoga kedatanganku ini tidak membuat kamu terganggu dan merepotkan. Makasih ya, tunggu ya. Dari temanmu Handika Putra. Nah, ini adalah salah satu contoh dari surat tidak resmi atau surat pribadi. Nah, Ananda Salihah bisa mencontohkan atau membuat surat ini untuk teman-temannya mengucapkan sehat selalu atau menanyakan tentang kabar juga boleh ya. Atau misalkan menceritakan pengalamannya melalui surat untuk temannya juga boleh. Nah, surat pribadi biasanya memuat tentang pengalaman dan cerita-cerita lucu tentang diri kita sendiri ya, ataupun menanyakan kabar atau dan lain sebagainya. Ciri-ciri surat pribadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa yang ditulis bukan bahasa baku, menggunakan bentuk bebas. Yang ketiga, menggunakan kertas bebas. Yang keempat, tidak ada lambang lembaga. Yang kelima, tidak menggunakan stempel. Yang keenam, tidak menggunakan nomor surat. Nah, ini adalah ciri-ciri surat pribadi. Ketika Ananda Salihah menemukan sebuah surat yang mempunyai ciri-ciri seperti yang sudah Ibu Tari sebutkan tadi, nah, itu adalah salah satu contoh surat pribadi ya. Dengan ciri-ciri ini, Ananda Salihah juga bisa membuat surat pribadi sendiri di rumah untuk teman-temannya, untuk keluarga, dan untuk diri sendiri. Dalam pembuatan sebuah surat pribadi, terdapat bagian yang dapat saling melengkapi. Bagian-bagian surat pribadi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, alamat dan tanggal penulisan. Yang kedua, salam pembuka. Salam pembuka merupakan cara penulis surat memulai komunikasi. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, paragraf pembuka. Biasanya kalimat yang digunakan berupa pertanyaan mengenai kabar. Yang keempat, paragraf isi. Penulis menyampaikan isi atau tujuan dibuatnya surat. Yang kelima, paragraf penutup. Digunakan untuk mengakhiri sebuah surat pribadi. Kata-kata yang sering digunakan adalah harapan, permohonan maaf, dan mohon diri. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Oke, dengan penjelasan singkat tentang sebuah surat, yaitu salah satunya contohnya surat pribadi, Ananda Salihah mudah-mudahan dapat menerapkan atau dapat nantinya misalkan mau nulis surat nih. Jadi Ananda Salihah sudah tahu bagaimana caranya menulis surat untuk
teman-temannya. Yang pertama harusnya kita menuliskan nama kita, tanggal, lalu menanyakan kabar, lalu maksud dan tujuan kita itu apa. Dan yang terakhir adalah kalimat penutup atau kata-kata penutup. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Untuk hari ini tidak ada tugas, dan Ananda Salihah ketika ada sebuah hal yang masih bingung boleh ditanyakan dengan Ibu Tari. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Salihah.